Kami persilahkan kepada hamba-Nya yang akan menyiarkan langsung dari negeri Belanda untuk menyampaikan isi hati Tuhan, membawa kita dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada hamba-Nya. Mari kami persilakan kepada hamba-Nya, Bapak Evangelis Ferry Sapulete dari negeri Belanda untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Menjadi orang Kristen sejati, iman ketika kita kepada Kristus. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk apa yang Tuhan pagi ini mau bicara kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada bertakhta di kerajaan surga, hamba datang bersama-sama dengan jemaat Batu Gantung, GPIA, Sekina Glory Ambon, di mana kami mau beribadah kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan Tuhan bicara kepada kami, supaya kami dipenuhkan dengan firman-Mu, kata yang memberi kami makanan rohani. Inilah doa yang kami naikkan kepada Bapa selaku umat orang anak-anak orang percaya. Bicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami minta semua daripada Bapa di surga. Amin, amin, amin. Sebelum saya mulai berkhotbah, pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan saya mewartakan firman-Nya yang penuh kuasa dan kasih melalui media Zoom. Dan juga terima kasih saya kepada Bapak Pendeta Yohanes Semangun yang telah mengundang saya untuk berbicara di ministerinya dan Gereja Tuhan GPIA Sekina Glory Ambon di Batu Gantung. Saya bersyukur kepada Tuhan atas segalanya untuk menyambut orang-orang baru di bidangnya. Meskipun terkadang saya kesulitan mendengar karena saya tuli dan memakai alat kuping untuk bantu dengar. Namun hal itu tidak menyerutkan semangat saya untuk memberita firman-Nya. Panggilan dan misi saya adalah membawa firman-Nya Yesus Kristus ke seluruh penjuru dunia untuk keselamatan dan penebusan. Dan saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Oknum saya Ferry Sapulete, saya seorang penginjil. Saya asal dari Ambon, Kampung Sirisori, Saparua, Maluku. Namun lahir di Belanda, tempat saya tinggal sampai sekarang. Dan sejak tahun 2011 saya menjadi orang Kristen yang dilahirkan kembali. Mendirikan pelayanan Kristen. Ministry saya pada tahun 2014. Gereja Digital Gereja Tanpa Empat Tembok. Untuk penutur bahasa Belanda serta pelayanan Indonesia dan juga untuk penutur bahasa Inggris. Anggota saya berasal dari 38 negara dan memiliki lebih dari 3.400 anggota. Saya juga seorang penginjil di sebuah gereja lokal di Belanda di mana saya memimpin kebaktian minggu 2 kali sebulan. Hal ini juga berlaku melalui media Zoom di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada pagi hari dan ibadah siang. Dan sekarang di sini ministry
Gereja GPIA Sekina Gloria Ambon di Batu Gantung, Ambon, Maluku. Amanat Agung juga disebut amanat agung atau perintah misi. Dalam tradisi Kristen adalah instruksi yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya agar mereka menyebarkan iman Kristen ke seluruh dunia. Perintah ini adalah dasar terpenting bagi misi Kristen. Kesinilah Tuhan membawa saya karena firman-Nya sebagaimana amanat agungnya dikatakan dalam Matius pasal 28 ayat 19 hingga ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk menataati semua yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertai kamu senantiasa bahkan sampai akhir zaman. Dan khotbah saya hari ini memberi harus dengan keinginan dan dengan sukacita. Bacaan firman Tuhan untuk ibadah raya minggu ini pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayat 8 yang berbunyi begini. Ingatlah, orang-orang yang menabur benih sedikit, sedikit akan memungut hasil yang sedikit juga. Tapi orang yang menabur benih banyak-banyak akan memungut hasil yang banyak juga. Setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah, supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan. Bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Sampai di sini adalah kita punya firman yang mana kita boleh dengar. Bacaan tema, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Judul, memberi harus dengan keinginan dan dengan sukacita, saudara-saudara. Menabur yang baik adalah kunci hati yang mengasihi hati Yesus. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Saudara-saudara, ingatlah ini. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah setiap orang memberi sesuai dengan keinginannya. Yang jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bacaan ini tidak hanya berlaku pada pemberian-pemberian persembahan, persepuluhan saja, tetapi juga pada cara hidupmu, watak dan perilakumu. Contohnya, kamu berbagi cinta dengan orang lain. Kamu juga menerima balasan cinta. Kamu berbagi kenyamanan dengan mereka yang membutuhkan. Kamu menerima kenyamanan sebagai alasannya kamu membantu orang lain yang membutuhkan. Kamu juga akan terbantu ketika kamu sendiri gagal. Jika Anda dan saudara menabur kejahatan, kalian juga akan menuai kejahatan dalam hidupmu. Jika saudara sering menabur pengampunan, saudara juga akan menuai pengampunan bagi diri kamu sendiri. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Itu adalah aturan emas bagi kita. Namun istilah aturan emas tidak muncul dalam Alkitab. Jadi tidak berarti kekayaan uang dan keuangan kita. Namun ini seringkali mengacu pada aturan perilaku yang Yesus ajarkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, jadilah perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Matius pasal 7 ayat 12 dan Lukas
pasal 6 ayat 31. Variasi yang terkenal dalam hal ini berbunyi, apa yang tidak Anda inginkan terjadi pada diri Anda, jangan lakukan juga pada orang lain. Tentang apa aturan emas itu? Apa gunanya aturan emas? Apakah aturan emas itu soal memberi dan menerima? Bagaimana Anda bisa menjalankan aturan emas? Tentang apa aturan emas itu? Aturan emas mengatur agar Anda memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kebanyakan orang yang menghargai kita, orang lain memperlakukan mereka dengan baik, dengan rasa hormat dan cinta. Masuk akal jika Anda juga memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Apa gunanya aturan emas, saudara-saudara? Anda dapat menggunakan aturan emas di hampir semua situasi. Misalnya saja sebagai pedoman kuatnya pernikahan, pendidikan anak-anak, hubungan baik antara teman tangga atau rekan kerja. Aturan emas menangkap semangat di balik apa yang biasa disebut perjanjian lama. Aturan perilaku tersebut adalah inti dari hukum 5 kitab pertama dalam Alkitab dan kitab para nabi. Oleh karena itu, aturan emas mengungkapkan prinsip dasar dan perjanjian lama. Apakah aturan emas itu soal memberi dan menerima? Tidak, saudara-saudara. Penekanannya adalah pada memberi. Yesus tidak hanya berbicara tentang berurusan dengan orang-orang pada umumnya, tetapi juga dengan musuh-musuh Anda. Oleh karena itu, aturan emas menetapkan bahwa Anda baik kepada semua orang. Bagaimana Anda dapat menjalankan dan menerapkan aturan emas dalam hidup Anda? Pertama, waspada. Perhatikan orang-orang di sekitar Anda. Apakah Anda melihat seorang dengan barang belanjaan yang banyak? Apakah salah satu tetangga ada di rumah sakit? Apakah rekan kerja sedang dalam masalah? Mereka yang memperhatikan kepentingan orang lain mungkin akan menemukan banyak kesempatan untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang baik, saudara-saudara. Cobalah untuk menempatkan diri Anda pada posisi seorang. Bagaimana perasaan Anda dalam situasi seperti ini? Mencoba memahami perasaan seorang mungkin motivasi Anda untuk membantu mereka. Bersikaplah fleksibel. Ingatlah bahwa setiap orang berbeda. Cara seorang ingin diperlakukan belum tentu sama dengan cara saudara ingin diperlakukan. Jadi, dari semua yang bisa Anda dan saudara lakukan, cobalah memilih apa yang paling dihargai orang lain. 1 Korintus pasal 10 ayat 24. Apa yang Alkitab katakan tentang membantu orang lain? Orang yang murah hati akan beruntung. Siapa yang menyegarkan orang lain akan menyegarkan dirinya sendiri. Itulah Amsal pasal 11 ayat 25. Membantu orang lain adalah cara alami untuk membagikan kasih Tuhan. Tidak peduli seberapa sibuknya kita atau beberapa sedikit yang harus kita berikan. Ayat-ayat Alkitab tentang membantu orang lain ini menunjukkan betapa besarnya kepada pedulian Tuhan terhadap kita ketika kita memberikan apa yang kita miliki. Bantuan nyata dapat terlihat berbeda tergantung pada konteks atau penerimanya. Gunakan ayat-ayat ini sebagai paduan saat saudara-saudara belajar tentang mengasihi orang lain dengan membantu mereka secara praktis. Tuhan memanggil umat Kristen untuk mengingat orang miskin dan melakukan apa yang kita bisa untuk membantu. Berapa banyak
yang harus kita berikan secara finansial atau bahkan secara emosional dapat berubah pada musim-musim berbeda dalam hidup kita. Namun, selalu ada sesuatu yang dapat kita lakukan. Ayat-ayat Alkitab yang tercantum di atas dan bawah ini adalah titik awal yang baik untuk memahami betapa Tuhan peduli terhadap umatnya dan membantu mereka yang hidup dalam kemiskinan. Cara praktis kalian dan saudara dapat membantu orang lain dan membagikan kasih Yesus Kristus adalah dengan membantu orang lain yang membutuhkan. Dengan membantu orang lain, Tuhan akan memakai kamu untuk membawa harapan dan bantuan kepada tetangga dan sesama yang membutuhkan. Orang yang baik hati kepada orang miskin memberi pinjaman kepada Tuhan, dan Dia akan membalas perbuatan mereka. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika ada aku beriman tetapi tidak berbuat? Dapatkah iman seperti itu menyelamatkan saudara? Misalkan saudara laki-laki atau perempuan tidak mempunyai pakaian dan makanan sehari-hari, jika salah seorang di antara kalian berkata kepada mereka, "Pergilah dengan tenang, tetap hangat dan makanlah yang enak," namun tidak melakukan apa yang terhadap kebutuhan fisik mereka, apa gunanya saudara-saudara? Demikian pula iman itu sendiri, jika tidak dibarengi dengan tindakan berarti mati, kata Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga 17 kepada kita. Jika saudara-saudara mempunyai harta benda dan melihat saudaranya atau saudara perempuannya berkurangan, namun tidak merasa kasihan padanya, bagaimana mungkin kasih Allah ada di dalam hati saudara? Orang yang dermawan akan diberkati karena mereka membagi rezekinya kepada orang miskin. Yesaya pasal 58 ayat hingga 9b hingga ayat 10 mengatakan di sini, jika kamu menangkalkan penindasan, menunding dan menfitnah, dan melayani orang lapar dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan bersinar dalam kegelapan yang akan terbit, dan malammu akan menjadi seperti siang hari-hari. Mereka juga akan menjawab, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau memerlukan pekian, atau sakit, atau dalam penjara dan tidak menolong engkau? Yesus akan menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah satu dari orang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Matius pasal 25 ayat 44 dan 45. Misi yang Allah Bapa kita anggap murni dan tidak bercacat adalah merawat anak yatim dan janda yang kesusahan dan menjaga diri bebas dan polusi dunia. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan apapun. Tetapi siapa menutup mata terhadapnya akan mendapat banyak kutukan, saudara-saudara. Itulah Amsal pasal 28 ayat 27 yang katakan, mereka yang menindas orang miskin menghina penciptaan mereka. Tetapi barang siapa berbuat baik kepada orang miskin, ia menghormati Allah. Barang siapa menutup telinga terhadap tangisan orang miskin, ia juga akan menangis dan tidak terdengar. Himbaulah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar tidak sombong dan tidak menaruh harapan pada kekayaan yang tidak menentu, tetapi menaruh harapan pada Tuhan yang dengan berlimpah memberikan segala sesuatu untuk kita menikmati. Perintahkan mereka untuk berbuat baik, kaya dalam amal saleh dan dermawan, serta mau berbagi, saudara-saudara.
Dengan cara ini mereka akan mengumpulkan bagi diri mereka sendiri suatu harta sebagai landasan kokoh bagi zaman yang akan datang. Sehingga mereka dapat memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu mengundang aku masuk. Ini adalah kata-kata Yesus kepada kita, saudara-saudara, dalam Matius 28 ayat 35. Kamu adalah garam dunia. Tetapi jika garam itu menjadi asin, bagaimana ia dapat menjadi asin kembali? Tidak ada gunanya lagi kecuali dibuang dan diinjak-injak saudara-saudara. Dan lampu yang menyala dibangun di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Dan mereka tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah tampayan. Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat 15. Saudara-saudara, sebab kita ini buat Allah. Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya agar kita dapat hidup di dalamnya. Ini kata Efesus pasal 2 ayat 10. Jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah yang memberi segala sesuatunya dengan murah hati dan tidak mencela, niscaya Dia akan memberikannya kepadamu. Ini kata Yakobus pasal 1 pertama ayat 5. Dan Tuhan kita Bapa di surga akan memenuhi semua kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih saudara-saudara. Amin. 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 Iya, 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 iya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, 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 Iya, pengajaran firman telah dibentangkan bahkan diproklamirkan buat kita. Itu sebabnya mari pada kesempatan ini kita responi firman ini dengan sepenuh hati kita, dan bila ada sebuah kerinduan untuk kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Baik kita yang ada di kota Ambon, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik di Amerika Serikat, Washington DC, maupun yang ada di negeri Belanda. Puji Tuhan, terima kasih hambanya Bapak Ferry Sapulete, evangelis yang sudah boleh meluangkan waktu untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di kota Ambon, di GPS Bina Glory. Puji Tuhan, batu gantong. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita mau bersyukur atas kebenaran pengajaran firman yang kita sudah terima di hari ini. Kita angkat satu pujian. Ku cinta kau. Angkat bahasa Inggris. We love you, Lord.
Let me pray that I may face so God. All my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Till I rawat yang pergi hidupku di dalam tanganmu. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I will sing 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 of the goodness of God. I will sing
of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. Hallelujah. You are holy, you are holy, Holy Spirit, I worship you, oh God, I worship you, oh God, we glorify and magnify, oh God, I worship you, oh God, I worship God, I worship you, oh God, I worship be glorified in me, oh God, I worship you, oh God, oh God, I worship you.
Kami percaya kita terbatas itu dan bekerja di antara kami. Baik ini ngomong ada lagi yang kami sangat mau Tuhan. Kami sangat Tuhan. Kami tidak ikut Tuhan. Dan kau sempat siapa yang bisa tadi Tuhan dari sisi itu. Walaupun satu sisi akan kedua orang siapa. Dalam siang ini Tuhan Indonesia bagian timur Tuhan Yesus kami orang berdiri di bawah hati Tuhan dan terima Tuhan di kota Ambon ini kami merasa firman yang setia kami menjadi firman yang menjadi rutinitas dan kebiasaan setiap hari yang akan kita lakukan. Kami Bapak menyelesaikan firman setiap hari Minggu. Kami ini yang siap berikan firman-Mu, yang siap dipenuhi firman-Mu, yang memberi kekuatan yang hari ini banyak orang hidup melihat Yesus dalam kami. Kami boleh melihat orang yang asli.
Nanti kita segera menutupi ibadah kita pada pagi menjelang siang ini dan kembali ke Tuhan. Saya dan hambanya Bapak Evangelis Fakulete untuk berdoa buat semua pemberian yang signifikan. Kemudian ditutup dengan doa berkat. Kami persilakan. Kami persilakan hambanya Bapak Evangelis Fakulete untuk berdoa buat pemberian dan jemaat dan sekaligus dengan doa berkat. Dipersilakan. Penutup mohon ibadah dan mohon berkat Tuhan. Mari kita kunci ibadah hari ini dan mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah memampukan kami untuk mengalami kehadiran-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan selama hidup kami.
Semoga Roh-Mu yang kudus terus memimpin dan membimbing kami dalam hidup ini. Kami memohon berkat-Mu atas keluarga, saudara-saudara kami, serta atas negara dan bangsa kami. Kami memohon kekuatan dari-Mu untuk dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Hamba minta perlindungan-Mu atas jemaat-Mu dan berkati gereja-Mu, GBIA Skina Glory Ambon, Batu Gantung, dan anggota-anggotanya, rumah tangga masing-masing. Berkati hamba-Mu Pendeta Yohanes Samangun, serta sekeluarga. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri jam ibadah ini, mari kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara penghadiri ibadah Raya Minggu GPIA Sekina Gloria Ambon, melalui kehadiran-Mu Yesus Kristus, pergilah dan terimalah berkat-Mu, dan Tuhan memberkati-Mu dan menjaga-Mu. Tetaplah Tuhan mendengar, arahkan kehendak dan keinginan-Mu menuju kasih kepada Tuhan dan kesetiaan yang teguh kepada Yesus Kristus. Tuhan mensinar kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tetaplah firman Tuhan menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Tetaplah Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seutuhnya, dan tetaplah seluruh roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara tak bercacat pada berkedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan meninggikan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kedamaian kepadamu hingga selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kau beri sepahari ini, Tuhan Ya, ibadah selesai. Iya, kami jemaat GPIA Glory Ambon mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Evangelis Ferry Sapulete yang sudah boleh melayani kami melalui pengadilan yang penuh kuasa, yang tentunya menguatkan kami dengan Tuhan
dan memberkati kami umat Tuhan yang ada di TPS Cemetery Ambon, dan bukan saja kami, tapi setiap orang yang mengikuti skor di GPS Sinagori, semuanya terberkati oleh Tuhan. Baik yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, bahkan terutama yang ada di Amerika Serikat. Thank you, Mr. Donald. Terima kasih. Hello. No congregation. Selamat semua, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes, selamat Ronald, selamat saudara-saudara sekalian, selamat Christina Lohena Pesi. Terima kasih. Baik.